Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera kepada kita semua pada kesempatan ini. Pada hari ini saya akan berbagi kembali firman Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23, di sana dikatakan, "Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan." Tema kita atau judul renungan kita adalah kaya dalam kebajikan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki karakter atau memiliki kekayaan dalam kebajikan. Bukan berarti tidak perlu kekayaan jasmani, kita perlu. Nah, tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa orang Kristen tidak boleh kaya dan hidup dalam kelimpahan. Justru sebaliknya, Tuhan rindu anak-anaknya memiliki kehidupan yang berhasil dan diberkati. Karena untuk itulah Dia datang. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian B, Tuhan rindu memberkati anak-anaknya supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita diberkati untuk memberkati. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Rasul Paulus sangat percaya hal ini. Itu sebabnya apa yang dia percayai, dia presentasikan, dia bagikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah, Rasul Paulus tidak pernah memerintahkan Timotius untuk berbicara kepada orang kaya supaya mereka meninggalkan kekayaannya, ya, dan menjadi orang yang miskin atau hidup dalam kekurangan atau pas-pasan. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah agar orang-orang kaya yang secara materi berlebihan memiliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan yang dimilikinya. Ya. Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19, di sana dia katakan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, Paulus katakan kepada Timotius, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika kita diberkati, kita berbagi. Berbagi di sini punya sasaran. Ya. Tidak main kita berbagi tanpa sasaran, tanpa disiplin, tanpa aturan. Ya. Kadang-kadang saudara-saudara, karena ada yang tahu kita suka berbagi, kadang-kadang mereka berpikir kan dia gampang gitu loh, mudah. Ya. Nanti dia berbagi. Padahal saudara-saudara, berbagi itu
adalah tentu saja yang perlu. Ya. Tapi ada yang memanfaatkan, tidak hanya juga anak Tuhan, ada juga hamba Tuhan yang begitu. Ya, karena dia tahu ada anak Tuhan suka berbagi tanpa lagi proses, tidak lagi permisi kepada gembala, karena dalam pengembalaan main kadangkala tidak ada etika langsung. Padahal semuanya ada aturan. Nah, karena dia mungkin pikir suka berbagi, tapi bagi kita tidak semudah itu. Ya, kita berbagi karena kita ada berkat. Nah, itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan penting sekali. Bukan berarti saudara-saudara ya, enggak usah bekerja, enggak usah berusaha. Kita harus berusaha. Orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki harta yang berlimpah, dia bermegah karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nah, karena kebaikan Tuhan itu dia melakukan firman Tuhan. Dia berbagi kepada orang yang perlu. Dia mengembalikan milik Tuhan. Ya. Dia berbagi. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, makanya Paulus berkata, saudara-saudara, ya, dia katakan dia peringatkan kepada mereka agar mereka itu berbuat baik, ya, menjadi kaya dalam kebajikan, memberi berbagi, dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta yang besar. Jadi orang ini, saudara-saudara, berbagi. Ada orang sudah diberkati, ya, sudah ya berbakti, diberkati, tetapi saudara-saudara ya menampilkan sesuatu yang kelihatan supaya kelihatan tidak ada apa-apanya. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ya. Sehingga saudara-saudara tidak mau berbagi. Jangankan berbagi, milik Tuhan aja dia curi, dia ambil, apalagi mau berbagi. Ya, kalau bisa orang taruh belas kasihan. Itu. Padahal secara materi dia berlebihan. Tapi mungkin karena karakter. Nah, saudara-saudara, mari kita kaya dalam kebajikan, ya. Nah, saudara-saudara, kalau jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk takut memiliki kekayaan yang berlimpah dan uang yang banyak. Yang patut diwaspadai adalah jangan sampai kita terjerat cinta uang. Dan kemudian hati kita melekat pada kekayaan tersebut. Jadi kikir karena cinta uang. Ya. Untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan, enggak. Ya. Saudara-saudara dan saudara, untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah. Jadi Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 28, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Amsal Sulaiman 11 ayat 28. Jadi saudara-saudara, dengan kekayaan yang ada, kita miliki kesempatan yang luas untuk berbuat kebajikan, suka memberi dan membagi, serta memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki ini. Dalam Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22, jangan sampai kita seperti seorang muda yang kaya yang lebih mencintai kekayaan daripada mengasihi Tuhan, sehingga keberatan ketika diperintahkan Tuhan untuk berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, iman percaya kita ya tidak hanya diuji dalam pencobaan, sakit penyakit, ya. Tapi saudara-saudara, kita juga diperhadapkan kepada apakah kita mengasihi dan berbagi atau tidak. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya. Apakah kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Ya, kita diuji dalam soal memberi. Sehebatnya hidup kita, pelayanan kita, rohani kita, ya hebat sebenarnya. Tapi kalau
Soal memberi, kita tidak tahu memberi. Kita tahu tapi kita tidak mau memberi. Apalagi mengembalikan milik Tuhan sekali lagi. Maka kita sia-sia. Karena kita diuji dalam soal materi. Ya, padahal semua itu adalah milik Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, belajarlah memuliakan Tuhan, kaya dalam kebajikan. Maka saya percaya, kita adalah umat-umat Tuhan yang bertumbuh, tidak hanya kesetiaan. Kita bertumbuh, tidak hanya pujian penyembahan kita bertumbuh, tetapi kaya dalam kebajikan juga kita harus bertumbuh. Bertambah-tambah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya kita semua, seberapa banyak kita menjadi pendengar, kita akan menjadi kaya dalam kebajikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.